Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Strict Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desia Dahlia. Adik-adik sekalian, sebelum belajar jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian. Untuk itu marilah sejenak kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian, kali ini akan kita lanjutkan ya di bab 4 ya, masih di bab 4 tentang kubus dan balok, tepatnya latihan ulangan bab 4 paket 1 bagian B ya, ada di halaman 106 ya. Langsung saja kita buka halaman 106 ya. Yang mana untuk yang bagian A ada 10 soal udah kita bahas, bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5 ya. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Ini saya perbesar ya biar lebih jelas. Hasil dari akar pangkat 3 8000 dibagi akar pangkat 3 64 adalah, oke ya, berarti kita cari terlebih dahulu ya akar pangkat 3 dari 8000 itu berapa, kemudian akar pangkat 3 dari 64 itu berapa. Bagaimana cara mencari akar pangkat 3 dari 8000? Kita bisa menggunakan tabel ya, sebenarnya cukup kita ingat-ingat saja ya. Jadi untuk tabel, karena ini 8000 itu berarti lebih dari atau sama dengan 8000 kurang dari 27000, maka nanti angka puluhan hasilnya adalah 2 ya, berarti 20 berapa gitu ya. Kemudian kita lihat di sini ya, satuannya itu adalah 0 ya. Kalau bilangan dalam akar ini 0, maka angka satuan hasilnya tetap ya 0. Jadi hasilnya adalah 20 ya. Kalau adik-adik masih kok seperti itu bisa dilihat di materi ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Jadi kita lihat tadi 8000 itu angka puluhan hasilnya, karena 8000 itu terletak di sini ya. 8000 sampai kurang dari 27000. Nah, angka puluhan hasilnya adalah 2. Kemudian tadi 8000 berarti satuannya 0 ya. Kalau angka satuannya 0, nah 0 itu berarti angka satuan pada hasil akar pangkat 3 tetap ya. Di sini harusnya ada tambahan 0 ya, belum tertulis. Nah, itu. Jadi akar pangkat 3 dari 8000 adalah 20 ya. Di sini udah saya tuliskan juga ada di sekalian ya. Caranya seperti ini. Ya. Jadi akar pangkat 3 dari 8000 ya. 8000 itu lebih dari atau sama dengan 8000 dan kurang dari 27000, maka angka puluhan hasilnya tadi 2. Kemudian angka satuan bila dalam akar adalah 0, maka angka satuan hasil tetap 0 ya. Ini satuannya 0, maka satuan hasilnya juga tetap 0. Jadi akar pangkat 3 dari 8000 adalah 20. Selanjutnya 64. Nah, untuk angka yang kecil bisa kita gunakan pohon faktor ya. Kita faktorkan lebih dahulu ya. 64 dibagi 2 hasilnya adalah 32. Kemudian 32 bagi 2 16. 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2 lah. Berarti 64 itu sama dengan 2 kali berapa ini 2-nya? Ada 1 2 3 4 5 6 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Karena akar pangkat 3, maka ini kita buat pangkat 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 ya, sama ya ini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, maka akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Kenapa kita buat seperti ini? Nanti supaya bisa saling menghilangkan ya. Ini pangkat 3-nya hilang, ini akar pangkat 3-nya juga hilang. Jadi akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4 ya. Akar pangkat 3 dari 64 itu ternyata adalah 4 ya. Coba kalau kita mungkin masih kurang yakin ya, coba 4 kali 4 16 ya. 16 kita kalikan 4 hasilnya adalah 64. Nah, itu kita kembalikan lagi. Berarti betul ya, akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Kemudian akar pangkat 3 dari 8000 itu 20. Sebenarnya kita juga bisa lebih mudah ya. Kalau 8000 ini bisa nolnya kita simpan. Akar pangkat 3 dari 8 itu berapa?
2 kali 2 4, 4 kali 2 8 lah, tinggal kita tempelkan nolnya ya, 20 kali 20 kali 20 8.000 sama aja. Tapi kalau kita pengen lebih jelas bisa kita gunakan cara tabel, atau mungkin kita gunakan pohon faktor juga bisa, tapi terlalu panjang. Jadi kalau angkanya besar lebih mudah kita gunakan tabel ini. Yang penting adik-adik sekalian diingat-ingat ya aturannya seperti apa. Tuh ya, bisa dibaca lagi untuk mencari akar pangkat 3 dengan menggunakan tabel. Kita kembali lagi, jadi untuk yang soal nomor 1 tadi akar pangkat 3 dari 8.000 adalah 20 dibagi akar pangkat 3 dari 64 yaitu 4 ya. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah 5. Itu adik-adik sekalian ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Nah ini. Volume bangun di atas adalah titik-titik kubus satuan. Nah ini kalau kita mau mencari volume ini, nah ini gabungan supaya lebih mudah, nanti kita bagi 2 ya. Ini volume bangun yang pertama atau V1 gini ya. Kemudian ini volume bangun yang kedua atau V2 ya. Kita potong di sini adik-adik sekalian. Nah, ini nanti ada 2 bangun, yaitu yang volume pertama ini adalah kubus, yang kedua ini adalah balok ya. Nah, ini kubusnya berarti panjang rusuknya berapa? 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 ya. Ini 1 2 3 4 ya, dengan panjang rusuknya adalah 4 kubus satuan. Nah, kemudian untuk volume bangun yang kedua ini berbentuk balok ya, dengan panjangnya adalah 1 2 3 4, panjangnya 4 kubus satuan, lebarnya ini 1 2 3 4, 4 kubus satuan, dan tingginya 2 kubus satuan ya. Oke, di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi volume total itu sama dengan volume bangun pertama ditambah volume bangun kedua. Bangun pertama tadi berbentuk kubus ya, dengan panjang rusuknya adalah 4 kubus satuan. Maka kita cari ya volumenya, berarti R pangkat 3 yaitu 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Jadi volume bangun pertama adalah 64 kubus satuan. Kemudian volume bangun kedua tadi karena berbentuk balok, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjangnya tadi 4, lebarnya 4, tingginya 2. 4 kali 4 16, 16 kali 2 32 ya. Volume bangun kedua berarti 32 kubus satuan. Maka volume total sama dengan volume bangun pertama ditambah volume bangun kedua. Berarti 64 ditambah 32, hasilnya 96 kubus satuan. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Di sini ada sebuah kubus juga ya, dimana kubus ini memiliki luas alas 441 cm persegi. Ditanyakan berapa volume kubus di samping. Berarti ini kita nanti menentukan panjang rusuknya. Kalau kubus itu berarti alasnya berbentuk persegi, maka panjang rusuknya itu adalah akar dari luas alasnya ya. Berarti akar dari 441. Nanti kalau udah ketemu, berarti kita sudah mengetahui panjang rusuknya, maka kita bisa mencari volumenya. Berarti panjang rusuk kita pangkatkan 3. Itu adik-adik sekalian ya. Oke, untuk nomor 3 di sini sudah saya tuliskan juga ya. Nah, ini dia. Jadi diketahui tadi luas alasnya adalah 441 cm persegi, ditanya berapa volume kubus ya. Oke, alas kubus tadi berbentuk persegi ya. Maka kita cari panjang rusuk kubus, akar dari luas alas, berarti akar dari 441 yaitu 21 ya. 21 kali 21 441 ya. Oke. Udah ketemu panjang rusuknya yaitu 21 cm, maka volume berarti luas alas kali panjang rusuknya boleh, atau rusuk kita pangkatkan 3 sama aja ya. 21 kali 21 kali 21. 21 kali 21 tadi sama dengan ini ya. 441 dikalikan dengan 21, hasilnya yaitu 9261 cm kubik. Jadi volume kubus tersebut adalah 9261 cm kubik. Ya, itu untuk nomor 3 ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Lah ini ada gambar balok ya. Balok dengan panjang 15, lebar 15 dan tinggi 25. Ditanyakan berapa volume balok di samping. Oke ya. Volume balok ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini udah saya tuliskan adik-adik. Ya. Berarti panjangnya tadi 15 cm, lebarnya 15 cm dan tingginya 25 cm. Nah,
15 kali 15 225 dikalikan dengan 15. Hasilnya yaitu 5625. Jadi volume balok tersebut adalah 5625 cm kubik. Itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal terakhir ya untuk bagian B. Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Jika nomor 2 merupakan alas balok, tutup balok ditunjukkan oleh nomor, kita lihat. Nomor 2 itu ini ya. Nah, ini sebagai alas balok. Oke. Nah, kalau nomor 2 alas berarti nomor satunya ini adalah sisi bagian belakang ya. Ini sisi bagian belakang. Oke. Nomor 4 ini berarti sisi bagian depan. Ya. Nomor 4 sisi bagian depan. Nah, yang nomor 5 ini sisi bagian kanan. Nomor 3 sisi bagian kiri. Nah, maka tutupnya adalah yang nomor 6. Ya, ini sebagai tutup. Yang jelas kalau ini alas mesti sebelahnya itu adalah sisi sampingnya. Nah, ini berarti depan, ini belakang. Nah, ini yang berjarak 1 ini adalah tutupnya ya. Jadi jarak 1 baru bisa tutup. Maka jika nomor 2 merupakan alas balok, tutup balok ditunjukkan oleh nomor, jawabannya adalah 6. Gini ya, langsung saya tuliskan di sini. Oke, ini adik-adik sekalian ya untuk latihan ulangan bab 4 paket 1 yang bagian B di halaman 106. Untuk bagian C akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.